الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. عرف العلماء الصبر بتعاريف كثيرة وأهمها ما قاله المسلم رحمه الله تعالى: الصبر والتباعد عن المخالفات والسكون عند التجرد في الوسط البرية وإظهار الغنى عند وجود الفقر بساعة المعيشة. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini. Sebelumnya kita menyambut tahun baru Hijriah. Menurut edaran PBB dulu, saat Hijriah tanggal berapa? Menurut versi yang lain hari ini. Tapi itu bedanya miladiah dan Hijriah. Kalau miladiah tanggal 1-nya jam 00 tadi malam. Kalau tahun Hijriah tanggal 1-nya maghrib. Jadi begitu sudah masuk maghrib tanggal 1, jadi tanggal 1 ini tadi maghrib lagi dulu versi yang disampaikan edarannya Muhammadiyah apa itu. Jadi Allah yang duluan Lebaran berarti memang hari ini tanggal 1-nya. Kemarin di malam hari itu tapi yang Lebaran yang lain dan yang di belakang, maka hari ini baru tanggal 1 Hijriah. Tapi itu tidak masalah. Kalau Lebaran, Idul Fitri, Lebaran, ini memang ada masalah. Kenapa? Karena Allah katanya dalam puasa Arafah, itu kan beda. Kalau ini kan tidak ada masalah, karena tidak ada juga puasa satu apa. Nanti sebentar bisa berbeda, 10 Asyura. Tidak ada 10 Asyura, ada 11 lain, nanti 11 Asyura baru 10 Asyuranya. Jadi yang paling bagus kita puasa 3 hari. Puasa 3 hari ada 9, ada 10, ada 11. Asyura sebentar, ada 9, Tasu'a, tidak ada Asyura. Yang jelas bahwa angka tahun sudah berubah dari 1445 sudah menjadi 1446. Berarti umur kita berkurang, bukan bertambah ya. Umur kita berkurang 1 tahun lagi, bukan bertambah. Hanya dari segi angka bertambah daripada angka yang berkurang. Kenapa? Karena perjalanan kita akan menempuh itu sudah berkurang, sudah lebih dekat. Terserah kita mau tanggal 1-nya ini, hari ini atau besok, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan. Kita pada malam hari ini kita akan berbincang dengan as-sabr. As-sabr itu satu makam dari beberapa makam. Jadi kalau berarti kita ini malam ini masuk as-sabr sudah naik kelas 6.
maqam di kelas 6. Pertama kami kelas maqam at-tawbah, muhasabah, al-khawf, al-raja, kemudian al-ikhlas. Sudah selesai. Pertanyaannya apa kita sudah lulus? Biasanya pada kelas nanti lulus, kalau bisa naik kelas. Kalau tidak lulus tinggal kelas. Tinggal kelas sekarang, karena tidak ada rapor kita lanjut saja ke kelas 6. Apa kelas 6 adalah sanamnya as-sabr. As-sabr kita punya kelas 6, as-sabr maqam as-sabr. Apa disebut sabr? Itu sudah terserah dalam bahasa kita. Sabr sabar. Maka bahasa daerah sabar, bahasa Bugis. Mungkin sabar yang berbahasa yang sabar juga. Maka bukan bahasa. Sabar, as-sabr. Bahasa Indonesia sabar, bahasa Bugis sabara. Sabara. Sama-sama semua Arab semua. Karena mungkin apa susah juga dia apa bahasa Bugis kalau sabar. Biasa pada kita punya orang sering diam kita punya masak parah belum tentu sabar. Pendiam belum tentu sabar. Normal pada diam-diam makan di dalam. Jadi kita biasa karena pendiam orang kita kayak sabaran. Anak-anak biasa kalau yang tidak sering menangis dari kita anaknya sabar anak. Dia mungkin tidak pernah menangis atau jarang menangis. Bukan itu. Karena kita lihat apa tarifnya sabar? Arrafal ulama sabar bin ta'arif katsira. Para ulama mendefinisikan sabar itu dengan banyak sekali definisinya. Banyak sekali, bukan sangat banyak. Para ulama berbeda, namun sabar intinya sama. Wahama maqalahu Zunnun al-Busiri rahimahullah ta'ala, yang antara lain yang sangat penting yang membuat ma'rifah itu ta'rif definisi daripada sabar itu adalah seorang sufi Zunnun al-Busiri. Zunnun seorang sufi berbangsa Mesir rahimahullah ta'ala. Apa dia katakan as-sabr wa at-taba'ud 'anil mukhalafat والسكون عند تجرد وسط البرية وإظهار الغنى عند طول الفقر بساعة المعيشة. Sabar ialah menjauhkan diri dari semua yang bertentangan, dari semua yang menyalahi yang benar, semua yang bertentangan, menjauhi semua yang bertentangan daripada agama. Berarti menahan diri kita untuk tidak mengikuti yang bertentangan. Wasukun dan tairul musyadil bariyah, dan merasa tenang ketika ditimpa yaitu bencana parah. Tenang ketika ditimpa bencana atau parah al-bariyah. وظهار الغنى عنده الفقر بسبب المعيشة, yang menjelaskan, menampakkan rasa kaya ketika kita tak menemui kebakiran, kekurangan dalam hal berkaitan dengan kehidupan. Dan apa maksudnya itu? Bahwa menampakkan kekayaan ketika kita dalam keadaan fakir, kebapakan. Jadi tidak memperlihatkan kefakiran, menyembunyikan kefakiran. Seakan-akan orang kaya itu, karena tidak. Dia orang fakir, tapi dia tidak menampakkan kefakiran, maka dia memperlihatkan seakan-akan dia orang kaya. Bagaimana maksudnya orang kaya tidak meminta-minta? Kalau meminta-minta berarti orang miskin. Jadi sini ada 3, menjauhkan diri dari melakukan apa yang bertentangan. Yang kedua, tenang ketika berhadapan dengan bencana atau bala. Yang ketiga, menampakkan
kekayaannya menampakkan sebagai orang kaya ketika ia menderita. Ini menurut Sunnah al-Muslim. وما ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفرداته الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسهما عنه. Oleh Ar-Raghib al-Asfahani dalam bukunya Al-Mufradat Al-Quran, sahabat ialah habsul nafsi, menahan nafsu alama yang tadihil aqlu abu syar'u, menahan nafsu daripada alamat dan aqlu, daripada apa yang dikehendaki oleh akal atau syara'. Menahan nafsu daripada apa yang dikehendaki oleh akal dan syara', atau amma yang tidak habsu, atau apa saja yang diinginkan untuk menahan nafsu daripada itu. Artinya seperti ini, sesuatu harus kita nafsu, kemudian ada akal, ada syarat. Menahan dari nafsu itu dari menyalahi menurut akal dan menurut syarat. Menurut akal dan menurut syarat, menurut agama. Jadi kapan sesuatu kita menahan nafsu untuk tidak melakukan karena menurut akalnya tidak sesuai, menurut syarat tidak sesuai, itu disebut apa? Sabar. Sabar. Karena kapan mengikuti nafsu itu tidak sabar, tidak sabar. Itu menurut Al-Asfahani. Kemudian seterusnya, mata terus Sayyidul Jurjani rahimahullah ta'ala bitarifati. Saya Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat. Jadi ada buku namanya At-Ta'rifat, satu buku yang semuanya apa-apa yang kita cari tentang definisi ada bisa kita temukan. Namanya At-Ta'rifat, buku yang berkaitan dengan definisi yang ditulis oleh Sayyid Al-Jurjani. Apa dikatakan beliau? As-sabru wa tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah. As-sabru ialah sabar, ialah meninggalkan mengeluh dari sakitnya bencana kepada selain Allah. Boleh mengeluh, tapi mengadu kepada Allah. Jangan mengeluh kepada orang lain. Jadi tidak menyampaikan keluhan kepada selain Allah. Ya, kalau disampaikan keluhan kepada selain itu memang tidak sabar. Jadi ialah meninggalkan asyakwa, keluhan dari sakitnya bencana kepada selain Allah. Jadi jangan mengadu kepada selain Allah. Kapan mengadu kepada Allah tidak sabar. Jadi mengeluh kepada Allah tidak bertentangan dengan kesabaran. Tapi dikatakan as-sabru as-sabir. As-sabru as-sabir yakurun fi mataqatihi walakin awaqib ahla min al-asal. As-sabru, sabar itu as-sabir. Tidak ada namanya as-sabir, sabirun, bukan hanya baris beda. Sabar dengan sabir. Sabir adalah satu macam buah yang sangat pahit. Orang terkadang, kalau saya biasa mendengar di kampung ada suatu buah yang sangat pahit sekali, namanya babore. Mungkin orang ini mungkin terjadi ada babore itu sangat pahit sekali. Jadi dikatakan as-sabr tas-sabiri. Sabar itu sama dengan as-sabir, buah jadam, buah babore. Murrun fi mataqati, sangat pahit rasanya. Walakin tawaqil halal asal, tapi akibat daripada sabar itu halal asal, lebih manis daripada madu. Memang pahit bersabar, tapi akibatnya manis. Jadi kalau merasakan manisnya
apa manisnya itu sabar itu nanti ada daripada akibat dari hasil daripada kesabaran. Intinya sabar itu baik, berat. Jarang orang bisa bersabar. Apalagi kalau berhadapan dengan musibah-musibah, bencana, pasti. Sehingga sabar ini termasuk makam yang tinggi dalam makam-makam yang ditetapkan oleh orang-orang tasawuf, orang sufi. ويفهم من تعريف السيد أن الشكوى لله تعالى لا تنافي الصبر. Dapat dipahami dari definisi Sayyid Al-Jurjani tadi menjelaskan bahwa mengadu kepada Allah tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi kita silakan mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kita melaporkan kesulitan kita, penderitaan kita kepada Allah. Itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Innama yunafi syakwa ila ghairi. Tetapi yang bertentangan ya kalau mengadu kepada selain Allah. Itulah bertentangan dengan kesabaran kalau keluhannya disampaikan kepada selain Allah. Kama ra'a ba'dhum rajulan yashku ila akhara faqatan wa daruratan faqala ya hadha atashku man yarhamuka ila min la yarhamuka summa ansyada. Jadi ada ini di salah seorang dari orang sufi melihat seorang mengadukan urusannya kepada orang lain karena kesulitan dan penderitaan yang dialaminya. Maka orang mengatakan, wahai si fulan ini, kenapa kamu melaporkan kepada atasku mayarhamuka ila man la yarhamuka? Kenapa kamu tidak melaporkan kepada orang yang hanya kalau kamu ditimpa musibah, sabarlah sebagaimana sabarnya Allah. Karena dia yang paling tahu keadaanmu. Wa idza syakawta ila ibni adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Kalau kamu mengadukan keadaanmu kepada ibni Adam sesama manusia, sebenarnya kamu mestinya melaporkan kepada Ar-Rahim. Tapi kenapa kamu melaporkan kepada yang tidak dapat memberikan rahmah? Ibnu Adam la yarham. Jadi itu apa? Laporkan kepada Allah. Karena Allah Maha Sabar. Lalu disebutlah aqsamu, berapa macam sabar. Aqsamu, pembagian kesabaran. Zakaral ulama'u lis-sabri taqsimatun munawwa'ah. Ulama menyebutkan pembagian sabar dengan berbagai macam. Sabar juga sih. Kita sabar juga. Jadi banyak macamnya sabar, termasuk yang bunyi. Kita tidak marah-marah. Kita menahan, sabar. Wa kulluha tarjula hadha anwa'i thalatha. Dari sekian banyak pembagian, pada hakikatnya hanya kembali kepada tiga pembagian sabar. Saya kira kita sudah sering mendengarkan. Ini sudah hafal. Kalau sudah hafal bisa naik kelas lagi, kelas 7. Jadi ada tiga pada pokoknya. Pertama, sabrun ala ta'at, sabar melakukan ketaatan. Kita salat ini sabar, kalau bukan karena sabar masa mau mungkin ke sini. Sabar meninggalkan pekerjaan,
sabar meninggalkan urusan keluarga. Kita datang di sini duduk sabar. Jadi sabar melakukan segala bentuk ketaatan, apa saja bentuk ketaatan kalau kita lakukan itu disebut. Itu satu jenis daripada sabar. Yaitu wal istiqamah ala syar'illah. Yang dimaksud ialah sabar atas ketaatan wal istiqamah ala syar'illah, yaitu istiqamah, konsisten melakukan aturan syariat Allah. Itu namanya istiqamah ala syar'illah. Karena istiqamah itu adalah pekerjaan yang paling berat. Istiqamah panenungan itu paling berat. Karena biasa kalau suatu ada yang baru itu biasa orang bersemangat sesuatu yang baru. Tapi kalau sudah berulang-ulang biasa bosan orang. Itu tidak istiqamah namanya. Jadi istiqamah apapun terjadi dia tetap melakukan. Jadi melakukan ketaatan apapun terjadi terus menambah istiqamah. Istiqamah paling berat. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi sudah sering saya sampaikan mengatakan la tatlubul karamah walakin utlubil istiqamah fa innal istiqamah hiyal karamah. Imam Al-Qushairi mengatakan tidak usah cari kekeramatan. Tidak usah mencari keistimewaan, keluar biasaan, tidak usah itu dicari. Karamah, tidak usah. Tetapi yang perlu kamu cari istiqamah. Karena siapa orang istiqamah berarti mendapatkan karamah. Fa'innal istiqamah il karamah. Karena istiqamah itulah kekaramatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah konsisten, selalu datang berjamaah, sudah bertahun-tahun sampai sekarang itu namanya istiqamah. Kecuali ada halangan betul-betul. Datang salat subuh sudah bertahun-tahun tidak. Biar hujan datang. Itu namanya istiqamah. Wirid sudah salat itu kita sudah istiqamah dalam. Jangan hanya zikir kalau banyak orang. Supaya dilihat. Kalau sendirian tidak. Nah, itu tidak istiqamah namanya itu. Karena nanti kalau dilihat orang baru mau berzikir. Nah, itu namanya istiqamah. Istiqamah penenungan. Terus menerus. Karena itulah Nabi mengatakan ahabbul amali Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah ialah adwamuha, yang terus menerus. Adwamuha terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Saya pernah jelaskan, jangan salah paham wa in qalla. Meskipun sedikit, yang disebut meskipun sedikit kalau berkaitan dengan amalan-amalan tambahan atau amalan-amalan sunat, amalan-amalan nawafil, meskipun sedikit. Kalau kita salat tahajud umpamanya setiap malam hanya 2 rakaat saja, atau salat duha hanya 2 rakaat saja, tapi itu terus menerus, itu yang paling bagus. Daripada hari ini 8 rakaat, besok menjadi 4 rakaat, besok menjadi 2 rakaat, besoknya tidak ada. Itu namanya tidak ada uang. Ya, meskipun sedikit. Tidak perlu panjang-panjang wiridnya, tapi wirid yang sudah menjadi kebiasaan kita, rutin kita, dan terus menerus, itu yang paling dicintai oleh Allah. Ada wa muha wa in qalla. Jangan salah paham seperti saya jelaskan. Kita punya kewajiban 5 kali salat fardu 5 kali sehari semalam. Ada orang mungkin hanya baru salat maghribnya. Lalu dia mengatakan, saya kan terus menerus salat maghrib meskipun yang lain tidak. Itu namanya tidak. Jadi kalau yang fardu tidak boleh dikurangi. Tidak boleh mengatakan meskipun sedikit, tidak boleh. Karena sudah ada ketetapan tidak boleh dikurangi. Yang dimaksud itu kalau meskipun sedikit kan berkaitan dengan sunnah. Tapi yang lebih lucu lagi ada orang. Kenapa umpamanya dia tidak salat zuhur? Ditanya kenapa tidak salat zuhur? Katanya karena saya tidak salat subuh.
Jadi selalu mau dimulai. Kapan tidak salat subuh, maka salat zuhurnya, asarnya. Kenapa tidak salat maghrib? Karena tidak salat asar. Dia harus selalu mulai. Orang begini coba sampaikan. Kalau Anda lupa soal makan pagi, apa Anda mau tidak usah makan zuhur, makan siang? Ya. Jadi mestinya begitu. Kalau tidak sarapan pagi, jangan juga nanti tunggu besok lagi. Nah itu. Jadi tidak boleh. Ada orang demikian. Kenapa tidak salat zuhur? Karena tidak salat subuh. Karena katanya itu harus dimulai dari situ permulaan. Jadi itu apa? Pertama sabar ala ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua sabar wa sabarun anil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Karena ada orang melakukan ketaatan tapi melakukan juga maksiat. Ada orang banyak orang demikian. Dia rajin salat setiap bulan umrah, tapi korupsi. Nah. Jadi sabar yang kedua, sabarun anil ma'asi, sabar menahan diri dari melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabarun alal masaibi, sabar terhadap musibah. Jadi tiga saja ya, pembagian daripada sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi maksiat, menghadapi musibah. Jadi dijelaskan kembali. Jadi fasabru ala taati, sabar dalam ketaatan, yaitu tadi istiqamah melakukan aturan-aturan Allah, syariat Allah, wal musabaratud daimah alal ibadatil maliyah, dan tekun melakukan terus menerus beribadah, baik ibadah kaitannya dengan ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah. Jadi yang perlu terus menerus kaitannya dengan ibadah, ya, ibadah baik berkaitan dengan mal, harta, kan harta kita punya haknya orang lain. Jadi masalah zakat, wal badaniyah, dan ibadah yang berkaitan dengan badan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, wal qalbiyah, juga kaitannya dengan ibadah kalbu. Jadi ada tiga di sini. Wa muwasalatil amril ma'ruf wan nahyil munkar, dan terus menerus memerintahkan ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Wasabru ala ma ya'tariz dzalika anwa ibtila wa sunubil mihan, juga sabar untuk menghadapi berbagai macam bentuk bencana dan ujian-ujian. Di anna ma warasa Rasulullah da'watahu wa jihadahu la budda yusiba ma'a ashabi sallam, karena orang yang menjadi pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya, dalam jihadnya, mesti bertemu, pasti akan ditimpa musibah sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengaku pengikutnya Nabi, pewarisnya Nabi melakukan dakwah dan jihad, mesti akan berhadapan dengan musibah, dengan bencana-bencana. Karena Nabi kita, Nabi Allah menghadapi yang demikian. Apa bentuk yang dihadapi oleh Rasulullah SAW? Minta kezibin, yaitu pendustaan. Nabi didustakan daripada apa yang disampaikan itu. Takzib itu berarti itu gangguan. Takzibin, musibah. Wa muharabatin, dan perang, wa azan, dan gangguan-gangguan yang lain. Gangguan-gangguan yang lain itu dihadapi oleh Nabi. Kama qala ta'ala hikayatan al-Luqman yusi ibnah, sebagaimana firman Allah yang disebutkan, dihikayatkan tentang Luqman terhadap wasiatnya terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya, jadi wasiatnya Luqman dalam Al-Quran,
Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah, suruhlah melakukan al-ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari munkar, wasbir ala ma asabak, sabarlah terhadap musibah menimpa kamu. Dan saya menjelaskan sedikit, aqimis shalah, perintah aqama yuqimu, lain qama la yaqumu, tapi dari situ akar katanya. Kalau qama berdiri, kalau aqama mendirikan. Ada orang berdiri salat tapi tidak mendirikan salat, karena dikatakan oleh Ibnu Athaillah, laisa kullu musallin muqimin. Dalam kata hikmahnya, laisa kullu musallin muqimin. Tidak semua orang salat dikatakan muqim, yuqimus salat, tidak. Ada qama lis salat, ada berdiri salat tapi tidak mendirikan. Apa disebut aqimis salat? Aqamas salat ialah melakukan salat dengan sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, khusyuknya. Itu disebut aqamas salat. Makanya Allah tidak mengatakan if'alus salat, tapi aqimus salat, bukan if'alu. Kalau if'alu lakukan, laksanakan salat. Tapi aqimu, dirikan, mendirikan salat. Kalau mendirikan rumah kan pasti lengkap kan? Mana mendirikan rumah kalau tidak ada bahannya, tidak ada tiangnya, tidak ada dindingnya, tidak ada temboknya, itu namanya mendirikan rumah. Lengkap semua dengan alat-alat yang diperlukan, baru bisa tegak rumah. Ya aqimis salat, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wan 'anil munkar. Ini yang saya mau jelaskan, ma'ruf dan al-munkar. Apa disebut ma'ruf? Apa bedanya dengan al-khair? Karena kita artikan ma'ruf